Bengkel kecil di Pakistan, setiap hari selalu ada cara baru. Tidak hanya merekrut karyawan wanita, bahkan wajan besi yang digunakan untuk bekerja pun diganti dengan ukuran super besar. Masih formula yang sama dan bau yang akrab. Satu orang bertugas membuang karung tenun hasil daur ulang ke dalam wajan besi, sementara yang lain memegang obor api untuk memanaskan. Saya tebak keduanya pasti pasangan suami istri. Jika tidak, kerja sama mereka tidak akan seharmonis ini. Bau hangus yang menyengat bercampur dengan asap bergulir dan menyebar di udara. Saya yakin bagi teman-teman yang pernah membakar karung tenun, bau ini pasti tidak asing. Namun di sini, para pekerja sudah terbiasa dengan bau seperti ini. Pemandangan peleburan dengan pembakaran semacam ini terjadi setiap hari di berbagai wilayah Pakistan. Sepertinya upaya lingkungan global masih harus bergantung pada Tiongkok. Setelah karung tenun benar-benar melebur, api terbuka harus segera dipadamkan dengan air. Sesuai dengan cara kerja sebelumnya, langkah selanjutnya adalah langsung membalikan wajan besi ke tanah. Namun, alat kerja hari ini terlalu besar, sehingga hanya bisa disekop panahan menggunakan sekop besi, lalu diletakkan di tanah agar mengeras. Di Pakistan yang kekurangan sumber daya, apapun bahan sampahnya akan didaur ulang dan dimanfaatkan secara maksimal. Sampah plastik di sini bukan lagi beban lingkungan, melainkan sumber daya yang dapat menghasilkan uang, bahkan secercah harapan untuk menopang kehidupan mereka. Setelah gumpalan plastik benar-benar dingin dan mengeras, giliran pemuda yang kuat untuk beraksi. Palu besi besar seberat 80 jin atau 40 kg berayun kencang, menghantam gumpalan plastik itu dengan kekuatan brutal. Pemuda itu menghabiskan seluruh kekuatan yang ia miliki, baru akhirnya berhasil menghancurkan lempengan plastik itu berkeping-keping. Pekerja dengan cekatan melemparkan potongan-potongan tersebut ke dalam lubang pemasukan bahan. Diiringi suara gemuruh yang memegahkan telinga, pisau baja di dalam mesin berputar cepat dan balok plastik yang keras itu di bawah pemotongan yang intas langsung berubah menjadi butiran-butiran kecil. Butiran-butiran yang baru dihancurkan ini dimasukkan ke dalam karung tenun, lalu langsung dituangkan ke dalam lubang pemasukan mesin ekstrusi. Di tengah deru mesin, butiran plastik di bawah suhu dan tekanan tinggi dengan cepat meleleh menjadi cairan kental, mengalir melalui pipa ke dalam cetakan di bawahnya. Cairan leleh itu didorong keluar melalui lubang-lubang kecil cetakan, berubah menjadi untayan benang plastik yang membara, kemudian didinginkan melalui kolam air pendingin. Lalu masuk ke mesin pemotong, dipotong menjadi butiran plastik daur ulang dengan ukuran yang seragam. Selanjutnya, pekerja menuangkan butiran tersebut ke dalam wadah besi mesin pengaduk, menambahkan bubuk master batch atau pewarna dalam jumlah yang sesuai. Seiring dengan putaran mesin yang cepat, butiran-butiran itu bergulir dan bertabrakan di dalam wadah besi, berangsur-angsur menyatu menjadi campuran berwarna dengan warna yang seragam. Setelah pencampuran selesai, pekerja dengan cekatan memasukkan campuran tersebut ke dalam lubang pengisian mesin cetak. Di bawah suhu tinggi laras mesin dan tekanan skrup, butiran-butiran itu cepat meleleh, mengalir melalui cetakan ke setiap sudut. Beberapa menit kemudian, cetakan perlahan terbuka, dan sebuah kursi plastik yang baru saja jadi muncul di depan mata. Pekerja memegang pisau kecil yang tajam, merapikan dengan hati-hati di sepanjang tepi kursi. Sisa pinggiran dan gerigi plastik cepat dibersihkan. Pekerja mengambil 4 kaki kursi pipa baja galvanis, mengarahkannya ke lubang yang sudah disiapkan, lalu memukulnya keras beberapa kali di tanah agar pipa baja terpasang kuat. Terakhir, kursi dilapisi film anti debu, lalu direkatkan dengan selotip. Sebuah kursi yang dibuat dari daur ulang sampah plastik akhirnya selesai. Untuk membuka pasar sepenuhnya, bengkel kecil ini juga memproduksi berbagai spesifikasi kursi. Hanya perlu mengganti warna atau cetakannya. Teman-teman yang telah menyaksikan seluruh proses pembuatannya, berapa harga yang masuk akal untuk menjual kursi seperti ini?